waktu berdiri dulunya ada kerajaan tahu. Nah iya, kita penasaran banget ceritanya nih. Oh, tentang kerajaan itu, aku tahu loh cerita lengkapnya karena aku pernah diceritain sama ibu aku. Kira-kira setelah masa kerajaan itu ada apa lagi ya? Setelah masa kerajaan didirikannya pasar lama, tetapi pasar itu bangkrut. Lalu didirikanlah sekolah yang diberi julukan Nepal. Nama Nepal itu dari mana sih, Ran? Nepal itu kepanjangannya Negeri Pasar Lama. Coba dong Rania jelasin lebih rinci lagi, kita penasaran banget nih. Cerita tuh panjang banget. Sebenarnya aku agak males untuk ceritainnya. Cuman karena kalian penasaran banget, kayaknya nggak boleh aku ceritain. Oke Rania. Pada suatu hari, ada seorang warga yang baru saja pulang bertani. Ia berdiam di sebuah pendopo untuk beristirahat. Tak lama, beberapa warga berlewatan. Mau ada penobatan raja baru. Hah? Kita harus buru-buru dong kalau begitu. Iya, ayo, jangan lebih cepat lagi. Raja barunya kayak gimana ya? Saya kurang tahu soalnya di rumah kan rajanya itu sering berkunjung ke pemukiman warga. Aku nggak pernah lihat. Lalu, ia bertanya kepada salah satu warga mengenai apa yang terjadi di sana. Ada apa mereka berbondong-bondong di pusat kota? Apakah Anda tidak lupa, Tuan? Ternyata akan ada penobatan raja baru. Aduh, saya benar-benar lupa. Saya ketiduran. Kalau begitu, mari kita menuju pusat kota untuk melihat raja baru kita. Ayo, Tuan. Ayo. Dia yang rendah hatinya. Sang raja datang diiringi dengan 2 prajurit dan 2 dayang-dayangnya. Nasihat raja mulai membacakan pembukaannya, lalu disambung oleh sumpah dan janji yang dibacakan oleh Perdana Menteri dan juga sang raja. Apakah saudara bersumpah untuk membenarkan kekuasaan demi menegakkan hukum dan keadilan? Apakah saudara bersumpah untuk memerintah berdasarkan ketetapan yang berlaku supaya menjamin kesejahteraan rakyat? Apakah saudara bersumpah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dengan penuh kejujuran dan ketekunan kepada mereka yang telah mendahului kita dan di hadapan para saksi? Di hadapan para saksi, saya bersumpah untuk menegakkan hukum dan keadilan, memerintahkan berdasarkan ketetapan yang berlaku, menjamin kesejahteraan rakyat, dan mengemban tugas yang serta tanggung jawab dengan penuh kejujuran dan ketekunan kepada mereka yang telah mendahului kita. Mari kita sambut raja baru kita, Raja Marcelino. Semua warga bertepuk tangan dan bersorak meriah. Setelah pembacaan sumpah, Raja Marcel resmi menjadi raja dari kerajaan Nepal. Suatu hari, Raja dan Permaisuri sedang membicarakan soal penerus tahta kerajaan ini. Ya mau bagaimana lagi Baginda? Seandainya kondisi rahimku sehat, pasti kita sudah mempunyai anak yang lucu. Nah, bagaimanapun kerajaan ini harus mempunyai penerus tahta. Umurku sudah semakin tua. Maafkan aku Baginda. Sang raja pun pergi meninggalkan sang permaisuri dengan perasaan kesal. Permaisuri pun segera ditenangkan oleh dayang-dayangnya. Sang raja datang menemui penasihatnya. Terlihat begitu kesal? Bagaimana tak kesal, istriku saja tidak bisa memberikan keturunan kepada kamu. Jadi maksudmu Baginda ingin mencari selir untuk memberikan keturunan? Ya mungkin itu salah satu caranya. Apakah itu tidak terlalu cepat untuk menikah lagi, Baginda? Mungkin aku akan menundanya selama 2 bulan untuk menemukan seorang selir yang tepat. Suatu ketika saat pembantu kerajaan sedang membersihkan kamar raja, ia tidak sengaja menjatuhkan barang kesayangan raja. Barang itu adalah pemberian ibunya yang sudah meninggal. Tidak tahu
Ini adalah pemberian dari ibu kan telah meninggal. Dasar wanita yang tidak tahu diri. Akan saya hukum kak. Tidak Baginda, maafkan aku. Aku mohon, aku akan ganti rugi. Bahkan gaji ibu saja tidak sampai dengan harga ini. Apalagi ini pemberian dari ibu. Sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengurung pembantu tersebut selama 7 hari 7 malam tanpa memberikan makan dan minum. Bagaimana ini Baginda? Pembantu itu sudah tidak bernyawa karena tidak diberi makan selama seminggu. Apa? Dia meninggal? Iya Baginda. Sang prajurit Bagaimana pun ini? segera pergi Buang dia ke ke jurang, jurang jangan membawa sampai ada orang jasad lain yang itu melihatnya. dengan berjaga-jaga. Tetapi tanpa ia sadari, salah satu dari pembantu lainnya pun mendengar percakapan sang raja dengan prajurit tersebut dan langsung mengabari anak dari pembantu Aku mau punya tersebut. berita untukmu. Hah? Berita apa, Mbak? Aku ingin memberitakan sesuatu. Kamu tolong. Oh, jangan marah, Mel. Kenapa? Apa ini ada sangkut pautnya dengan ibu? Ya, ibu kenapa, Mbak? Tentang ibu, Mel. Ibu kenapa? Ibu meninggal. Apa? Ibu meninggal. Bagaimana bisa? Raja itu cuma sekali jam sekali. Aku harus membalaskan dendam ibuku. Tapi bagaimana bisa aku membalas dendam? Apalagi dia seorang raja. Benar. Sepertinya aku punya ide. Bagaimana kalau kau menjadi seorang putri raja? Karena aku dengar raja sedang membutuhkan seorang putri. Karena aku juga bisa memberi raja anak. Baiklah, tapi untuk menjadi seorang putri harus bersaing bukan? Benar. Bagaimana caranya? Apakah kau bisa membantuku? Bisa. Aku bisa membantumu. Aku akan membuat raja itu menyesal dengan perbuatannya. Dan aku tidak terima kalau ibumu Saat hari mati itu begitu tiba, saja. anak dari pembantu kasih ya, itu Mbak. menyamar menjadi selir dan Mari kita menemui pergi. sang raja. Pada awal pertemuan mereka, sang raja langsung tertarik melihat kecantikan anak pembantu itu. Saya tidak pernah melihat wanita secantik seperti ini. Baginda raja bisa saja. Pelayan, antarkan calon istri saya ke kamarnya. Tiba-tiba sang ratu datang menghampiri. Ia mendengar percakapan mereka. Kenapa kamu tega? Aku tahu mungkin aku tidak bisa memberikan garis keturunan, tapi seharusnya kamu mendapatkan restu dari aku terlebih dahulu. Untuk apa aku meminta izin kepadamu? Lagi pula, kalau aku meminta izin kepadamu, kamu tidak akan mengizinkannya. Hari pernikahan itu pun tiba. Sang raja dan selir pun resmi menjadi sepasang suami istri. Ratu menyaksikan pernikahan itu dengan hati yang hancur. Hari demi hari, raja hanya memperhatikan selir itu. Beberapa minggu kemudian, istana mendapat kabar gembira atas kehamilan ratu baru. Tetapi, Ratu Yasmin tidak membenci Ratu Amel. Ia justru merawat Ratu Amel seperti adiknya sendiri. Bagaimana kondisi kandungan kamu? Baik. Mengapa kau begitu baik kepadaku? Padahal aku yang telah menghancurkan hubungan kalian. Raja hanya ingin memiliki keturunan untuk kerajaan ini. Bisa-bisanya wanita sebaik Ratu Yasmin telah diduakan oleh Raja brengsek itu. Ya saja, aku akan segera membalaskan dendam ibuku. Segera mungkin. Beberapa hari kemudian, Ratu Amel pun memulai aksinya untuk membalas dendam dengan meracuni minuman yang akan diminum oleh sang raja. Buatkan tegaba agar tubuhmu sehat kembali. Kemarin kata pelayan, tubuhmu sudah tidak enak badan. Kau sangat baik hati sekali, ratuku. Tidak seperti istri saya yang kemarin. Aku sudah tidak sabar menanti kedua anak kita nanti. Kemudian, Raja Marcel meminum teh herbal yang telah dibuat oleh Ratu Amel. Tak lama, Raja merasa kepalanya sangat pusing. Apa yang terjadi? Rasakan atas balas dendam kematian ibuku. Jadi kamu yang anak pembantu Beberapa dari saat yang kebunuh itu. kemudian, Raja Marcel pun mulai lemas tak berdaya hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Ratu Amel pun segera ditangkap kemudian dipenjara. Anak yang Ratu Amel kandung akan diurus oleh Ratu Yasmin saat sudah lahir. Karena sang raja sudah meninggal, kerajaan itu pun diambil tahta oleh Ratu Yasmin. Ia hidup dengan bahagia bersama anak dari Ratu Amel. Kehidupan rakyatnya pun tentram dan sejahtera. Hingga akhirnya saat Ratu Yasmin menghembuskan nafas terakhirnya, kerajaan itu pun ditiadakan.
Pada tahun 1990, didirikanlah sebuah pasar. Banyak penjual dan pembeli. Namun, pasar tersebut tidak bertahan lama karena banyaknya kerusuhan atau konflik yang terjadi di sana. Ayo ibu, mending beli sayur saya nih. Ibu masih nggak bisa ya, masih pada suka nih. Bu, Di suatu warkop terdapat beberapa preman yang sedang asik meminum kopi sambil mengobrol-ngobrol. Pasar tempat kita biasa malam udah bangkrut nih. Kita harus cari tempat baru. Mana ya? Bener dong, di situ ada pasar yang baru buka. Mana? Emang lu tahu lokasinya di mana? Apa yang gue tahu? Ya udah deh, mau gantiin cong. Brang gue tongkat. Berangkat. Sesampainya mereka di pasar Cilengsi, mereka mulai mengecek kondisi di sekitar, berjaga-jaga apabila ada security. Setelah dirasa aman, mereka langsung menjalankan aksi mereka. Lalu setelah itu terjadilah kerusuhan antara para preman dengan para penjual-penjual yang ada di pasar tersebut hingga menyebabkan para pembeli kabur karena ketakutan. Keesokan harinya, Aduh, semoga jari nggak ada lagi tuh preman-preman Badungan itu. Ya nih, rugi. Udah dari kemarin gak laku-laku, malah dibuang-buang sama tuh preman. Enak kali. Mending kita pindah tempat jualan aja yuk. Mana bisa, Bapak tuh udah nyewa tempat itu udah 2 tahun kemudian. Yang ada malah tabungan lo boncos. Mending Neng nikah sama Abang aja. Nanti tiap bulan Neng Abang kasih duit deh. Allah, lu aja sering kasbon segala sosokan lu jahit orang. Bah, masih segar banget. Buncis nih, buncis. Ada banyak nggak? Mending beli sayur di gue nih, masih pada segar nih. Mending beli buah. tiba-tiba para preman pun datang dan langsung membuat kegaduhan lagi. Pada udah bayar aja. Nggak mau. Lo pergi lo. Pembeli pun langsung pergi berlarian karena melihat kondisi pasar yang sudah acak-acakan karena ulah para preman itu. Mereka pun langsung menuju pos security untuk melapor. Sesampainya di sana, para pembeli berprotes tentang keamanan pasar. Ada tuh ada pengamen, ngapain dia banyak. Emang tega apa lu Sam? Pengamen itu loh. Udah biarin, gue lagi butuh duit nih. Sekarang kita malak aja biar dapat duit. Ayo. Oh, begini. Ini tuh. Aduh, saya boleh sedikit, Bang. Sini deh dulu. Mereka pun tertawa dan meninggalkan pengamen itu sendirian. Tukang ojek yang melihat kejadian tersebut pun menghampiri pengamen itu. Ada apa, Thomas? Teman-teman itu. Alah, adalah ya, Mas. Nanti saya bilangin ke pos satpam. Sabar ya, Mas. Yang sabar ya, Mas. Sementara itu di kantor security, Pak, di pasar ada keributan. Banyak preman-preman ngeliatin penjual. Tahu gimana sih ini kinerja security di sini? Jangan-jangan makan gaji buta doang ya? Tahu tuh mana sih tahu? Tenang dulu ya Ibu. Saya akan segera membicarakan hal ini kepada anak buah saya. Bener tuh Pak yang diomongin tadi. Saya juga melihat tadi ada pengamen pasar dipalakin. Iya tuh bener. Saya harus dikasih pelajaran, Pak. Tadi juga saya sudah melaporin ke anak buah Bapak, tapi anak buah Bapak tidak menghiraukannya. Baik Pak, saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Bapak dan Ibu tolong tenang dulu ya.
Warga pun pergi meninggalkan pos security. Kepala security pun langsung menelpon para anak buahnya agar segera datang ke pos. Setelah anak buahnya sampai di pos, mereka langsung diberi pertanyaan oleh Pak Kepala Security. Kalian berdua gimana sih jadi security? Kenapa bisa terjadi banyak kekacauan kayak gini? Jadi ada banyak warga melapor kalau misalkan ada pencurian yang terjadi di pasar. Kalian kalau masih males-malesan kayak gini, saya pecat kalian. Ya Pak, maaf. Kami sangat telat tadi. Kami kira itu hanya kerusuhan biasa. Saya akan segera mengeceknya ke sana. Iya Pak, maafkan kami Pak. Saya akan awasi kalian berdua. Kalau misalkan ada terjadi kejadian kayak gini lagi, awas kalian. Siap Pak. Siap Pak. Keesokan harinya, preman-preman tersebut pun datang lagi untuk memalak seperti biasanya. Namun, security pun sudah berjaga-jaga di sana. Oh, makan gaji buta. Ini pahlawan kesiangan pasar. Mana tuh bang jadi pahlawan mah? Aja juga mau atau jadi pahlawan mah? Dan diem just daripada mulut gue comot. Dia ke belakang. Kalian sudah terkepung. Sekarang kalian akan kita bawa ke polsek. Para preman pun tidak dapat berkutik lagi. Mereka akhirnya dibawa ke polsek. Tetapi sayangnya pedagang-pedagang pasar pun sudah bangkrut karena tidak memiliki modal lagi untuk berjualan. Akhirnya terpaksa pasar pun harus ditutup dan lahan pun harus dikosongkan. Setelah pasar ditutup, selang 4 tahun berdirilah sekolah yaitu SMA Negeri 1 Cilengsi atau yang biasa kita kenal sebagai Nepal, yang artinya adalah negeri pasar lama karena dulunya adalah sebuah pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Bapak Ridwan Rending Alamsyah, yang kami hormati Gubernur Jawa Barat Ibu Livli Charlotte, yang kami hormati Kepala Desa Cilengsi Ibu Diandra Alexia, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilengsi Ibu Jessica. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, tanggal 22 Desember 1994, kita akan menyelenggarakan acara peresmian SMA Negeri 1 Cilengsi. Pengguntingan pita oleh Kepala Sekolah. Penandatanganan surat keputusan oleh Menteri Pendidikan Bapak Ridwan Rending Alamsyah. Penandatanganan surat keputusan oleh Gubernur Jawa Barat Ibu Livli Charlotte. Selanjutnya oleh Kepala Desa Cilengsi Ibu Diandra Alexia. Selanjutnya yang terakhir oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilengsi Ibu Jessica.
Penyerahan surat keputusan dari Menteri Pendidikan Bapak Ridwan Rending Alamsyah. Apakah saudara bersumpah untuk menggunakan kekuasaan demi menegakkan hukum dan keadilan? Apakah saudara bersumpah untuk memerintah berdasarkan ketetapan berlaku? Kayaknya kalau misalkan kayak beli-beli gitu. Tapi better ke minimarket kan sih? Emang kita yang pakai ini ya? Tahu, kita tuh Udah diem-diem, gak usah udah tinggal, langsung aja nih kita berak kaki.